menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika.
Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik.
Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono.
Dikutip dari tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung
tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas.
Sebelumnya diberitakan, Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu, Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga
baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya mengatakan sebelum saya bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan
saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah Pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung. Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik.
Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini
Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung.
Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas
dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.
Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga.
Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya
membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus
intelektual Indonesia dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk
menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur.
termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya.
Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulundano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga
Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD.
Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu
itu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya
menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika.
Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik.
Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik.
Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah pura ini, ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini
Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung.
Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah Pura ini, ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat, dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas
dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga. Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono lantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jim Lee cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jim Lee disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jim Lee merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik.
Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga.
Calon Wakil Presiden Mahfud MD dikabarkan akan segera mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam. Ada sejumlah nama yang disebut bisa menggantikan kursi Mahfud. Mahfud MD telah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Meski belum menyerahkan surat pengunduran diri, namun Mahfud meminta bertemu dengan Presiden Jokowi. Jika Mahfud MD mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam, sejumlah nama dinilai layak jadi penggantinya. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai Mahfud MD adalah tokoh ideologis yang tegas dan berani serta profesional menguasai bidang keamanan, hukum, dan politik. Ia lantas menilai Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pantas menggantikan Mahfud ketimbang putranya Agus Harimurti Yudhoyono. Dikutip dari Tribunnews.com, pandangan berbeda disampaikan pengamat politik Ujang Komarudin. Ia berpendapat Yusril Iza Mahendra dan Jimli cocok menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Alasannya karena Yusril dan Jimli disebut memiliki pengalaman yang hampir sama dengan Mahfud. Diketahui Jimli merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 hingga 2008 sebelum digantikan oleh Mahfud MD. Sementara Yusril adalah seorang dosen, pengacara, pakar hukum tata negara, politikus, intelektual Indonesia, dan mantan menteri. PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri disebut sudah merestui Cawapres 03 Mahfud MD mundur dari Menko Polhukam. Mahfud disebut telah menemui Megawati sebelum bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Demikian diungkap oleh Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto saat ditemui pada Selasa 30 Januari 2024. Hasto mengatakan bahwa Megawati sudah lama merestui Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Ia menuturkan rencana mundurnya Mahfud sejatinya sudah lama dibahas bersama Ganjar Pranowo dan para ketua umum parpol pengusung. Sekretaris TPN Ganjar Mahfud itu menilai rencana mundurnya Mahfud telah memasuki momentum yang baik, terutama menyusul sejumlah sentimen negatif terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Di sisi lain, ia khawatir kian banyak kasus intimidasi di masyarakat jika Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Terkait waktu pastinya Mahfud akan mundur, Hasto menyebut Menko Polhukam itu terus mementingkan persoalan bangsa dan negara yang belum tuntas. Sebelumnya diberitakan Mensesnek Pratikno mengatakan telah bertemu dengan Mahfud MD pada Senin 29 Januari malam. Dalam pertemuan itu Mahfud meminta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, namun selama pertemuan tersebut Mahfud belum menyampaikan surat pengunduran. Saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulundano, Lampung. Saya ada di tengah, Pura ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya
membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat.